yang sangat berbahaya ini. Dimana kalau penyakit ini ya tidak segera kita obati, ini bahayanya bukan hanya di dunia yang sementara, tapi juga akan membahayakan kita di akhirat selama-lamanya. Ya. Yang pertama itu penyakit asyirku, kesyirikan. Syirik ini hadirin mulia kita sudah tahu sama-sama ya. Ya kalau syirik ini ada dua sebetulnya. Pertama syirik yang besar, yaitu seseorang menyembah kepada selain Allah. Insya Allah kita semua mudah-mudahan diselamatkan daripada syirik yang besar. Tapi ada lagi syirik yang kedua, syirkul khafi. Syirkul khafi ini juga ada dua jenis. Syirkul khafi yang pertama ini menyembah kepada Allah tapi hati kepada selain Allah gitu. Nah, jadi kita sholat tapi hati kita untuk selain Allah gitu. Kita baca Quran, kita berzikir, tapi yang dituju selain Allah, syirkul khafi. Nah, jenis syirkul khafi yang kedua adalah hati tergantung kepada selain Allah juga. Nah, beberapa hari yang lalu kami mudzakarah dengan guru kami, ya. Jadi ternyata termasuk syirkul khafi kita bergantung kepada selain Allah, Pak. Kita meyakini ya bahwasanya ada selain Allah punya kekuatan nih. Akhirnya kita menaruh ketergantungan gitu. Atau kita mengandalkan kemampuan, mengandalkan ilmu kita, mengandalkan kehebatan kita, mengandalkan harta kita, mengandalkan kerjaan kita, mengandalkan gaji kita kadang-kadang ya, mengandalkan apa lagi nih mulia. Pokoknya mengandalkan jumlah kita, mengandalkan senjata kita, sehingga dia lupa ada kekuatan Allah Subhanahu wa taala itu gitu. Nah, ini penyakit katanya. Kalau kita yakin ada selain Allah punya kekuatan, terus kita mengandalkan itu, nah itu termasuk bibit-bibit syirkul khafi katanya. Itu berbahaya itu. Allah tidak suka. Makanya dalam Al-Qur'an dinyatakan ketika wa yauma hunain iz a'jabakum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Ingatlah ketika ya jumlah kalian yang banyak itu mentakjubkan kalian. Jadi pada saat itu ketika perang Hunain, sebagian kaum muslimin ada yang berprasangka ini jumlah kita banyak nih. Ya, waktu perang Badar saja kita jumlah sedikit menang. Ya, ini jumlah banyak kita lebih menang pasti nih. Nah, ini ketergantungan kepada jumlah. Allah tidak suka. Maka Allah kalahkan para sahabat. Allah kalahkan pada saat itu. Nah, supaya apa? Supaya mereka tahu bahwasanya bukan jumlah yang membuat menang, tapi Allah Subhanahu wa taala yang membuat menang. Nah, jadi penyakit syirkul khafi ini atau bibit-bibit kesyirikan yang tidak terasa ini yaitu meyakini selain Allah punya kekuatan, kemudian kita bergantung, kita mengandalkan. Nah, akhirnya membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa obat daripada syirkul khafi ini? Obatnya satu itu tawakal. Nah, tawakal ini apa arti tawakal? Nah, di antara definisi para ulama, tawakal itu yang paling mudah difahami adalah i'timadu 'ala Allah ma'asyru'i fil asbab katanya. Yang disebut dengan tawakal itu bukan kita wah terserah Allah aja lah, pasrah kita. Pokoknya kalau Allah nanti takdirkan saya kenyang, nanti juga kenyang gitu. Diem aja gitu. Kalau Allah takdirkan saya dapat rezeki, nanti juga datang katanya gitu. Akhirnya dia diem aja. Kalau Allah takdirkan saya dapat hidayah juga nanti juga datang hidayahnya gitu. Nah, dia diam. Itu bukan tawakal itu. Orang yang yakin kepada Allah tapi dia tidak buat asbab namanya al-junun, orang stres katanya. Nah, orang stres dia gitu. Yang disebut dengan tawakal adalah al-i'timadu 'ala Allah ma'asyru'i fil asbab, gabungan antara dua rukun katanya. Hati itu bergantung kepada Allah, dia sambil melakukan sebab katanya. Itulah tawakal katanya. Jadi nggak bisa satu aja, nggak bisa katanya. Semua pakai asbab semua, baik asbab zahir maupun asbab yang tidak terlihat. Ya, seperti contohnya tawakal kita sakit misalnya. Sakit, bagaimana tawakal orang yang sakit hadirin mulia? Dia i'timad 'ala Allah dulu. Hati ini dia bergantung bahwasanya yang menyembuh cuma satu, Allah saja. Nah, kemudian dia berobat. Nah, dia berobat tapi hati tidak meyakini bahwa obat menyembuhkan, itulah tawakal. Nah, yang sering kita dengarkan waktu kisah seorang datang ke masjid mau taklim bawa unta, kemudian nanya Rasulullah, apakah unta ini saya ikat dulu terus saya tawakal, apakah saya biarkan terus saya tawakal? Terus apa kata Nabi? Ikil wa tawakal. Ikat dulu unta kamu yang kencang ya, kemudian baru tawakal kepada Allah. Maksudnya apa? Ikat unta yang kencang tapi kamu jangan yakin bahwa tali itu bisa menjaga unta kamu daripada kemalingan itu. Itulah tawakal namanya. Jebak ini. Nah, jadi bukan berarti kita usaha terus terserah Allah, bukan begitu. Tawakal itu di awal mulia. Nah, kita mau pulang kunci rumah kita mau ke masjid nih, motor kita kunci. Yang dimaksud tawakal kita kunci yang kenceng, kita gembok 10 gembok nggak masalah mulia. Itu nggak membatalkan tawakal.
tapi jangan punya keyakinan bahwa kunci gembok bisa menjaga motor kita itu. Itulah tawakal mulia. Nah, maka tawakal ini adalah ilmu sangat mahal mulia, ilmu sangat berharga. Orang wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi penting sekali mengobati syirik khafi ini dengan sifat tawakal. Bagaimana caranya tadi? Kita i'timadu 'ala Allah, hati dulu digantungkan kepada Allah dulu. Di menghadapi segala sesuatu, menghadapi ancaman, menghadapi keperluan apa saja, menghadapi keinginan apa saja, hati gantungkan dulu, sambungkan dulu kepada Allah, tawajuhkan dulu gitu. Ya, setelah itu buat asbab yang dia mampu. Nah, barulah tawakal namanya itu. Nah, sebagaimana kita sering mendengarkan kisahnya ya Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana tawakalnya Nabi Ibrahim ketika beliau mau dilemparkan ke dalam kobaran api, ya. Buat dua perkara beliau. Satu, i'timadu 'ala Allah, hati bergantung pada Allah dulu. Ketika akan dilemparkan, hati ini tidak terkesan, yakin bahwasanya bukan api yang memberikan rasa panas, bukan api yang membakar, bukan api yang menghanguskan. Hati ditawajukan dulu. Kemudian buat asbab. Apa asbabnya? Karena beliau sudah terikat, akhirnya yang dia bisa buat hanya apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu sabab tuh. Nah, maka kata ulama sabab itu ada dua. Ada sabab yang zahir. Nah, kita kerja dari pagi sampai ke pagi kadang-kadang, itu sabab juga. Ada sabab bagi orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, kadang-kadang cuma sejam kerjanya paling dia dengan banyak menegakkan sholat, dengan silaturahmi, dengan dakwah. Ini pun sabab katanya. Bahkan mengangkat tangan ke langit pun bagian daripada sabab katanya. Nah, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam dia buat dua usaha, yaitu tawakal kepada Allah, hatinya digantungkan kepada Allah. Kemudian setelah itu dia buat sebab, dia berdoa kepada Allah. Akhirnya apa yang Allah buat? Allah tidak padamkan apinya, tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api dinginlah kamu dan selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian tawakalnya sering kita dengar, tawakalnya Nabi Musa alaihissalam bagaimana ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, ya, ketika itu Bani Israel diselamatkan, di depannya sudah lautan, di belakang Fir'aun. Ya, kata Bani Israel yang hatinya belum terdidik tawakalnya, dia katakan innal mudrakun, gawat nih kita akan ketangkep nih, gawat nih, kena nih kita, bahaya nih. Nah, di antara orang-orang yang sifat tawakal belum masuk tuh begitu, menghadapi apa-apa, wah bahaya nih, gawat nih, gimana nih besok bagaimana nih gitu. Jadi kata-kata gimana sangat kuat itu, bahaya nih. Nah, tapi kalau orang yang dalam hatinya sudah tertanam sifat tawakal tadi, apa kata Nabi Musa? Kala inna ma'iya rabbi sayahdin, tenang. Nah, ini kata-kata yang keluar daripada orang yang tawakal, tenang dulu, tenang. Ada Allah akan berikan saya petunjuk nih, tenang. Berarti hati dulu, hati ditawajukan kepada Allah, dia buat asbab. Sebabnya apa? Minta petunjuk kepada Allah dulu. Ternyata diberikan wahyu untuk memukulkan tongkat ke lautan. Dua perkara kan? Hati tawajuh kepada Allah, ma'asyru fil asbab, buat asbab. Jadi ternyata tidak ada semua nabi-nabi, sahabat-sahabat, tawakalnya mereka hati bergantung kepada Allah, kemudian mereka buat asbab. Nah, sebabnya tadi ada yang zahir, ada yang ghaibiyah begitu. Maka dengan tawakal tadi Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel mulia. Maka begitu juga kita sekarang bagaimana latih sifat ini mulia. Kita tujuan kita berjuang, bermujahadah seperti ini adalah ingin mendapatkan sifat mulia. Sifat-sifat hati kita. Jadi bukan kita hanya ingin rajin sholat, rajin baca Quran, rajin wirid, rajin zikir mulia. Ya, tapi kita bagaimana di samping rajin ibadah, hati kita bersih daripada penyakit-penyakit. Karena kalau orang rajin ibadah saja, tapi hati masih banyak penyakitnya, nusratullah belum datang, ridha Allah belum datang. Ya, banyak kisah hadis-hadisnya. Orang rajin sholat misalnya banyak kedengkian, ada kesyirikan, ada hasad, ada pamer dan sebagainya. Justru penyakit-penyakit itulah menghalangi nusratullah, menghalangi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita latih hadirin mulia, latih sifat tawakal ini dalam setiap keadaan. Ya, kalau dalam keadaan yang gawat tadi kita menghadapi apa-apa ancaman, tenang dulu, tenang. Ada Allah yang menolong kita, tenang. Siapa yang menghidupkan, yang mematikan? Allah Subhanahu wa taala, tenang. Setelah itu dia buat asbab yang dia mampu. Apa yang dia mampu kerjakan. Nah, baru namanya nanti tafwid dia. Serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tafwid sudah. Kalau sudah tawakal, akhirnya tafwid nanti. Terserah nanti yang terjadi kebaikan. Tafwid ini dia meyakini semua yang terjadi tidak akan keluar daripada ilmu Allah. Semua yang terjadi nggak akan keluar daripada qadanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berusaha nih, hadirin mulia. Ya, kita sedang punya hajat, kemudian kita hati kepada Allah, kemudian kita buat asbab.
Nah, kita tawakal namanya. Nanti di akhir kita yakin bahwa semua yang kita usahakan itu hari mulia tidak akan keluar daripada qadanya Allah. Sebetulnya sudah ada ketentuannya. Nah, kita akan seperti itu. Maka orang-orang yang tawakal tenang terus hari mulia. Nggak gelisah, nggak takut, nggak khawatir, nggak bingung. Maka untuk pentingnya tawakal ini, makanya kita latih hari mulia. Dan tawakal ini bukan hanya kita dalam keadaan terancam saja. Dalam keadaan sehari-hari pun kita latih sifat tawakal kita. Nah, bagaimana kita tawakal sekarang ketika makan mulia. Ketika makan kita tawakal. Sebelum makan kita yakini ini saya makan nasi hadir mulia. Ya, tapi hati kita tidak meyakini. Ketika menyuap nasi, hati tidak meyakini nasi bisa mengenyangkan mulia. Nah, ini tawakalnya ketika makan. Ketika kita berjalan ke masjid, kita tenaga kita tidak bisa melangkahkan kaki kita ke masjid mulia. Jadi setiap gerakan kita, bicaranya kita hadir mulia, semua diiringi dengan sifat tawakal tadi. Nah, kalau kita sudah demikian mulia, maka barulah kita mendapatkan gelar innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang bertawakal. Wa may tawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan segala kebutuhan-kebutuhannya. Kemudian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyakit selanjutnya adalah penyakit senang berbuat maksiat mulia. Jadi hobi berbuat maksiat, matanya hobinya maksiat ya. Mulutnya hobinya maksiat, pikirannya hobinya maksiat saja. Jadi sudah jadi hobi mulia. Ya, sudah kesenangannya itu hari-hari, kalau nggak maksiat dia nagih dia tuh. Kalau nggak maksiat dia tuh seperti orang biasa mabuk atau dia biasa minum obat, apa namanya kalau nagih tuh? Candu dia, candu. Nah, candu maksiat hari mulia. Ini penyakit banyak terjangkit umat Islam hari ini. Ya, akhirnya hari mulia dia karena maksiat-maksiat, akhirnya jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, hidupnya sempit, diawali daripada senang maksiat. Maka apa obat daripada orang cinta maksiat ini? Obatnya adalah berusaha menghadirkan kekhusyuan dalam sholat. Jadi perbaiki kualitas sholat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat ini dapat mencegah diri kita daripada perbuatan keji dan munkar. Nah, sholat yang bagaimana? Sholat yang dihadirkan kekhusyuannya. Nah, bagaimana cara sholat khusyuk ini? Ya, khusyuk ini memang tidak semua orang bisa dan memang susah, mudah diucapkan tapi susah. Tapi bagi orang-orang yang dianugerahkan khusyuk jadi mudah mulia. Ini kan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha, kemudian doa, dikasih lama-lama oleh Allah Subhanahu wa taala sifat itu, sifat khusyuk ini. Ya, sifat khusyuk ini dia tenang, kemudian merenungkan apa yang diucapkan, ya, kemudian dia berusaha ya merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sholatnya memberikan pengaruh dalam kehidupannya. Hari ini kita alhamdulillah sudah sholat berjamaah, sudah sholat tepat waktu, tapi kadang-kadang kita kurang perhatian dengan khusyuk kita. Jadi nggak peduli khusyuk apa nggak, yang penting sholat aja kita tuh. Akhirnya sholatnya tidak memberikan pengaruh dalam hidup kita. Sholat tapi setelah sholat tidak datang ketenangan. Setelah sholat masalah-masalahnya bukan bertambah berkurang, tambah banyak kadang-kadang. Ya, setelah sholat justru habis sholat berbuat maksiatnya semakin bertambah lagi. Jadi sholatnya itu tidak memberikan perubahan dalam kehidupannya. Ini akibat daripada apa? Akibat daripada dia asal-asalan sholatnya. Jadi sholat dianggap remeh, asal-asalan. Orang yang asal-asalan dalam sholat, tidak khusyuk dalam sholat, ini bahkan kata Nabi tidak dianggap sholat. Ya, seorang datang kepada Nabi di masjid, kemudian ucapkan salam, dia sholat. Selesai sholat, kata Nabi, irji fasoli, fa anta lam tusalli. Balik lagi kamu sholat lagi, kamu belum sholat tadi. Nah, kemudian setelah itu dia sholat lagi, balik lagi, kata Nabi dengan kata yang sama, irji fasoli, fa anta lam tusalli. Balik lagi kamu, sholat lagi, kamu belum sholat tadi katanya. Sampai 3 kali sahabat tadi bertanya, ya Rasulullah, saya harus berbuat apa sekarang? Saya sudah berusaha sholat, apa yang salah lah kalau bahasa gitu. Nah, ternyata oleh Rasul diperhatikan ini sholatnya tergesa-gesa. Kamu kalau sholat tenang, baca Fatihah, ruku, kemudian ruku sampai tumakninah kata Nabi. Kemudian i'tidal sampai tumakninah, sujud sampai tumakninah gitu. Jangan tergesa-gesa. Nah, ini berarti bahwasanya orang yang sholatnya tergesa-gesa dianggap belum sholat tadi mulia. Maka kita sekarang kadang-kadang kita merasa sudah sholat ya, sholat sunnah puluhan rakaat. Ya, jangan-jangan sholat kita dianggap nggak sholat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena tergesa-gesa mulia. Ya, karena kita tidak perhatikan masalah kehusuannya. Bahkan orang yang asal-asalan dalam sholat, dijelaskan sebuah hadis, seburuk-buruknya pencuri, aswa'us sarq, seburuk-buruknya pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya katanya. Bagaimana mencuri dalam sholatnya? Yaitu dia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Dalam riwayat lain, orang yang berwudu dengan sempurna, menyempurnakan berdirinya, rukunya, sujudnya,
kemudian sholat itu akan menjadi bercahaya dan mendoakan kebaikan. Semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau menjagaku. Tapi barang siapa yang tidak menyempurnakan wudunya, tidak menyempurnakan berdirinya, rukunya, sujudnya, asal-asalan dan mulia, tidak peduli salatnya, maka sholat seperti ini akan menjadi hitam, kemudian mendoakan kita. Apa doanya? Dhayya'akallah kama dhayya'tani. Semoga Allah menyia-nyiakan hidupmu sebagaimana engkau telah menyia-nyiakan aku, katanya. Inilah hadirin mulia, kadang-kadang kita meremehkan masalah sholat. Ya, yang penting sudah tergugurkan kewajiban, yang penting sudah sholat. Padahal sholat yang dikerjakan tanpa khusyuk, ini bahayanya sangat besar. Tadi merusak hidup kita, disebabkan doanya sholat tadi. Maka penting kita perbaiki kualitas sholat kita dengan cara bagaimana? Kita hadirkan khusyuk. Nah, maka bagaimana cara hadirkan khusyuk? Pertama, kita perbaiki dulu ilmunya. Kita belajar ilmunya. Syarat rukunnya penuhi dulu nih. Kita untuk bahas syarat rukun nanti ke majelis ilmu setelah ini. Tanyakan kepada guru kita. Tanya Pak Kiai, apakah Fatihah saya sudah betul belum nih? Ditalaki. Kita semua harus pastikan oleh guru kita nih. Gerakan saya betul nggak nih? Dilihatin dari wudunya. Pak Kiai tolong liatin wudu saya nih. Betul nggak cara wudu saya nih? Jangan-jangan selama ini bertahun-tahun kita 60 tahun sholat, wudu kita masih salah, jangan-jangan nih. Belum ada yang menyatakan benar gitu maksudnya. Coba tanya, wudu saya udah betul belum nih? Sudah sah belum kira-kira begini? Kemudian gerakannya betul belum nih? Bacaan sudah betul, syarat rukunnya. Kemudian kita latihan sebelum sholat, hadirin mulia, kita belajar latih seolah-olah sholat yang terakhir, katanya. Ini dilatih. Sifat ini, hadirin mulia, ini nggak semua orang dapat nih. Kalau kita nanti bisa nih ketika sholat isya, pas sholat, ya Allah, seandainya sholat yang terakhir itu adalah nikmat besar, hadirin mulia. Itu hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ini udah dikasih tahu nih, nanti pas prakteknya nggak bisa semua orang, hadirin mulia. Nggak bisa, hadirin mulia. Karena Nabi berpesan, "Shallu sholata mawadda." Sholatlah seakan-akan sholat terakhir kalinya ini, katanya. Ini membantu kekhusyuan. Kan kalau kita sholat terakhir, ya Allah, saya habis ini dihukum gantung, bagaimana nih sekarang nih? Ya Allah, pelan-pelan dia. Tapi kalau dia masih merasa seolah-olah hidup selama-lamanya, ya santai aja nanti dia. Makanya ini diantara latihan khusyuk nih, kita berusaha menghadirkan, ya Allah, seandainya ini adalah sholat yang terakhir kalinya, ya Allah. Ini dilatih oleh kita. Kemudian yang keduanya, untuk melatih kekhusyuan kita setelah kita hadirkan hati, kemudian kita belajar merasa dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dilatih, hadirin mulia. Mungkin kadang-kadang ini rasa ini hanya dapat 1 menit, kadang-kadang mulia. Nggak apa-apa, hadirin mulia. Nanti dilatih sholat berikutnya. Asalkan kita niat melatih, kitanya. Nanti lama-lama, mungkin awalnya cuma 5 detik mungkin. Nanti naik 10 detik, 15 detik, kadang-kadang sampai 1 menit, nanti 2 menit, terus sampai setengah sholat kita khusyuk, setengahnya enggak, sampai sepenuhnya kita khusyuk, dilatih. Tapi kalau kita nggak ada perhatian, nggak ada usaha melatih, ya sampai mati begitu-gitu aja sholat kita, mulia. Asal-asalan terus gitu. Nah, makanya kita latih, hadirkan, mulia, hati kita rasa dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah itu kita belajar merenungkan maknanya. Jadi apa? Dari mulai takbir sampai salam. Setelah itu kita latihan bahwasanya ini kita ini kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, bisa sholat, bukan kekuatan kita, supaya tidak ujub. Sebab kadang-kadang kita sudah sholat sudah bagus ya, mulia. Kadang-kadang menangis dalam sholat, rukunya, sujudnya, sudah berusaha khusyuk lah. Tapi kadang-kadang muncul rasa ujub. Apa itu ujub? Ujub itu merasa dirinya berperan dalam melakukan itu, merasa dirinya mampu, ya, merasa dirinya punya peran untuk melakukan ketaatan. Jadi lupa bahwa ini kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ujub muncul. Maka kita latih sifat ujub ini, kita tepis dengan obat syuhudul minnah, yaitu merasa nikmat ini dari Allah, kekuatan dari Allah. Nah, setelah selesai kita bisa sholat ini, maka kita minta kepada Allah diterima. Allahumma taqabbal, ya Allah, terimalah sholatku ini, ya Allah. Kemudian berikan, maafkan aku. Ini saya baca dalam kitabnya Imam Al-Haddad, itu di antara adab-adab kita beramal soleh. Setelah beramal soleh, dia minta diterima amal yang kita kerjakan tuh, sholatnya. Setelah itu minta maaf, ya Allah, saya belum melakukan dengan sesungguh-sungguh sholat ini, ya Allah. Istighfar, ya Allah, maafkan aku. Walaupun dia sholat udah khusyuk tuh, tapi tetap saja, ya Allah, maafkan aku, ya Allah, saya belum mempersembahkan sholat yang terbaik, ya Allah. Saya belum benar sholatnya, ya Allah. Ya, walaupun sudah luar biasa khusyuknya tuh, tapi tetap dia merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia minta taufik supaya lebih baik lagi, semuanya. Maka ini kalau kita lakukan, mulia, maka sholat akan merubah kehidupan kita, mulia.
Allah akan bimbing mata kita, telinga kita, lisan kita. Bahkan bukan hanya itu hadirin mulia. Kalau sholat kita semakin berkualitas, dengan 2 rakaat sholat, angkat tangan, Allah akan wujudkan apa yang kita hajatkan hadirin mulia. Inilah target daripada kita latihan sholat khusyuk, bagaimana sholat kita bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Kemudian penyakit selanjutnya hadirin mulia adalah al-jahlu wal ghaflah, kebodohan dan kelalaian. Hari ini umat Islam ini kadang-kadang tidak sadar ya bahwasanya dirinya ini adalah punya penyakit kebodohan gitu. Tadi pagi kita dengarkan juga tuh ceramah dari Amir kita. Apa maksudnya bodoh itu? Bodoh itu ya adalah tadi dia pandai dalam urusan dunia tapi bodoh urusan akhirat katanya. Urusan dunia pinter dia, tapi urusan agama, urusan akhirat nggak ngerti, itu bodoh. Nah ini hari ini kita bodohnya. Kita tahu harga-harga barang-barang, kita tahu perkembangan zaman, teknologi, tapi kita nggak ngerti hukum-hukum agama. Nah hari ini kadang-kadang nggak merasa ini adalah musibah besar. Padahal ya kata Sayyidina Ali radhiyallahu an mengatakan la adu a'da minal jahal, tidak ada musuh yang paling berbahaya kecuali kebodohan katanya. Itu. Karena orang bodoh ini akan berbuat salah, mau tidak mau akan berbuat salah, sengaja nggak sengaja dulu ya. Bahkan kadang-kadang dia tanpa terasa dia merasa sudah melakukan, sudah merasa benar padahal banyak salahnya gitu. Ya, banyak salahnya itu. Itu sampai dikisahkan dalam sebuah kitab Al-Manhaj As-Sawi, itu baca dikisahkan itu kisahnya seorang ahli ibadah. Dia tidak belajar ilmu. Akhirnya dia beli seekor keledai betina, dimasukkan ke rumahnya. Dipelihara dalam rumahnya. Ternyata nggak pernah dikeluarkan. Ada sahabatnya datang ke rumahnya, wahai Fulan, ini saya lihat kok keledai nggak pernah dikeluarkan, buat apa? Itu buat memenuhi syahwat saya katanya, di dalam katanya. Dia menyangka selama itu nggak haram katanya. Selama ini saya kira nggak apa-apa, itu nggak boleh katanya. Oh saya kira yang haram sama manusia aja, sama binatang nggak haram kirain katanya. Saking bodohnya itu. Nah itu. Nah jadi itulah kadang-kadang kita karena kebodohan kita dalam agama, banyak sekali kita melakukan banyak kesalahan yang kita tidak sadar bahwa itu adalah salah gitu. Nah ini kadang-kadang kita begitu ya, dari wudhu kita, sholat kita, muamalah, muasyarah, akhlak kita, kadang-kadang kita sudah benar aja sebenarnya, padahal banyak salahnya. Makanya penting sekali kita belajar ilmu, karena ilmu ini adalah asas semua amal kita. Ya, semua amal ibadah kita tidak akan benar tanpa ilmunya. Wudhu kita, sholat kita, baca Quran kita, zikir kita, bahkan dakwah kita pun kalau tidak disertai dengan ilmu, kalau dakwah pakai ilmu jangan sampai ada orang bilang nggak pakai ilmu. Itu bayin hidayah itu ilmu bayin hidayah itu ilmu. Jadi semua amal kita tanpa ilmu tidak akan diterima. Ya kalau nggak diterima, ya kita rugi double. Di dunia sudah susah payah, di akhirat ya kita nggak dapat apa-apa. Disiksa lagi mulia. Apa siksanya? Karena kita nggak belajar ilmu. Ini kan kewajiban kita. Nah maka insya Allah kita niat sama-sama setelah ini kita luangkan waktu untuk belajar ilmu agama mulia. Insya Allah. Kemudian ada lagi penyakit selanjutnya adalah penyakit kelalaian. Kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya lupa kepada Allah, nggak punya rasa malu. Maksiat terang-terangan di hadapan Allah. Awal mula kita berani maksiat adalah ketika kita lupa bahwa Allah melihat kita. Ini awal mula orang berani maksiat ketika dia mulai lupa bahwa Allah sedang melihatnya. Maka obatnya adalah kita belajar merasa dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya? Ya caranya kita berdoa. Allahumma inni ala zikrika. Kemudian latihan Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui. Bahwasanya Allah melihat, dan melihatnya Allah bukan dengan mata tapi dengan sifat basar. Jangan sampai kita karena bodohnya kita Allah melihat, Allah melototin kita gitu mulia. Nah, ada orang Allah melihat, Allah punya mata ngeliatin dia gitu. Allah melihat dengan sifat basornya. Nah, sehingga kita merasa diawasi, didengar, diketahui, akhirnya dia malu. Nah, maka dengan rasa malu ini dia akan hati-hati. Kemudian ada lagi sifat mulia, penyakit selanjutnya, penyakit senang mencaci maki mulia. Senang mencela orang saja, senangnya ghibah, senangnya menghina, senangnya merendahkan orang. Ini pun berbahaya mulia. Jangan dianggap ini berbahaya. Orang yang rajin ibadahnya tapi hati penuh dengan kedengkian, maka dengan kedengkiannya itu menghapuskan seluruh amal solehnya. Al hasad takunul hasanat kama takul narul hatab. Penyakit dengki yang akhirnya benci, caci maki, yang akhirnya ghibah dan fitnah, itu akan menyebabkan menghapuskan amal soleh kita bagaikan api melahap kayu bakar. Ini bahaya. Maka obatnya mahabbah, sifat cinta dan ikram. Belajar muliakan orang, berbuat baik kepada orang karena Allah perintahkan kita mulia. Obatnya gitu. Muliakan orang karena kita diperintah oleh Allah. Jadi bukan kita muliakan orang karena orang muliakan kita, bukan. Kalau kita memuliakan orang karena orang muliakan kita, itu membalas budi. Orang-orang yang enggak beriman juga begitu mulia. Kalau kita berbuat baik kepada orang karena orang berbuat baik kepada kita, orang-orang yang bukan Islam pun demikian, bahkan lebih sopan daripada kita.
Yang disebut dengan ikram ini adalah bagaimana berbuat baik kepada orang lain karena perintah Allah. Saya bukan sedang bermuamalah dengan manusia, tapi saya sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya hormat kepada Anda bukan karena Anda tua, bukan karena Anda ini orang tua. Saya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang melakukan amal soleh, berbuat baik kepada orang karena perintah Allah, mau orang itu memuji atau mencela, biasa-biasa, enggak peduli. Karena dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita latihan mulia sifat ini, bagaimana kita latihan muliakan saudara-saudara kita karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita enggak isa ya. Ya karena waktunya terbatas ya. Disambung lagi karena ini sudah waktunya ya. Ya udah 1 menit lagi yang terakhir, penyakit lanjutan, penyakit ria, pamer, obatnya adalah ikhlas. Latihan setiap saat kita latihan melakukan karena perintah Allah, dilatih hati kita. Kemudian yang terakhir adalah hubud dunia dan takut mati. Cinta dunia ini tanda-tandanya adalah bukan berarti nggak punya rumah, bukan. Tanda cinta dunia adalah segala sesuatu membuat lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nama cinta dunia katanya. Jadi cinta dunia bukan hanya kepada orang kaya, orang melarat pun cinta dunia hadirin mulia. Gara-gara 5.000 tinggalkan sholat, cinta dunia namanya hadirin mulia. Itu cinta dunia hadirin mulia. Maka obatnya satu saja hadirin mulia, kita dakwah wa tabligh khurus fi sabilillah. Insyaallah kita ini sama-sama minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit tadi dengan cara kita usaha, kita luangkan waktu untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kepahaman kepada kita semua. Allah pilih kita untuk berangkat keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.